Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bertemu lagi dengan Singgi Kau Channel. Sebelum masuk ke inti video, mohon bantuan untuk like dan subscribe video ini. Pada video kali ini, dalam mata kuliah kepemimpinan pendidikan dengan pokok bahasan pemimpin sebagai pengembang atau pembina organisasi oleh saya sendiri yaitu Singgi Koswara dengan dosen pengampu mata kuliah kepemimpinan pendidikan ini adalah Bapak Lesis Andre SCMSI dalam program studi manajemen pendidikan Islam Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Stidnu Sakinah Dharmasraya tahun 2020. Kegiatan manusia di dalam suatu organisasi tidak akan terlepas dari adanya unsur kepemimpinan. Kepemimpinan dalam suatu organisasi penting adanya. Dikatakan demikian karena dengan adanya pemimpin, organisasi itu akan dapat dikendalikan dengan baik. Mutu kepemimpinan dalam organisasi terlihat dalam kemampuannya untuk menghilangkan berbagai bentuk ancaman yang dapat menjadi penghalang bagi keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan berbagai sasarannya. Selain itu, seorang pemimpin dituntut untuk mampu mengembangkan dan membina organisasi yang dipimpinnya ke arah yang lebih baik lagi. Serta seorang pemimpin harus mampu menyelesaikan masalah yang muncul baik dari internal maupun eksternal organisasi. Baik, kita masuk ke pokok bahasan yang pertama yaitu pengertian organisasi. Di sini saya mengutip dua ahli dalam mengumpulkan pendapatnya mengenai organisasi. Yang pertama yaitu Profesor Dr. Sondang Siagian mendefinisikan organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang mana terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut dengan bawahan atau bisa dikatakan terstruktur. Kemudian yang kedua yaitu pendapat Dr. Andes Melayu SP Subuan mengatakan organisasi ialah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur dan terkoordinasi dari sekelompok yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Organisasi hanya merupakan alat dan wadah saja. Dari pendapat kedua ahli di atas dapat kita simpulkan mengenai organisasi ini yaitu organisasi adalah tempat atau wadah di mana orang-orang berkumpul, bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisasi, terpemimpin dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya, sarana prasarana, data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian kita masuk ke pokok bahasan yang kedua yaitu dinamika kelompok dalam organisasi. Yang pertama, pengertian dinamika kelompok. Dinamika kelompok berasal dari dua kata. Yang pertama dinamika dan kelompok. Dinamika adalah suatu pengandung arti tenaga, kekuatan, selalu bergerak, berkembang dan dapat menyesuaikan diri secara memadai terhadap keadaan. Juga berarti interaksi atau interdependensi antara kelompok satu dengan kelompok lain. Sedangkan kelompok adalah kumpulan individu yang saling berinteraksi dan mempunyai tujuan bersama. Kemudian yang kedua yaitu ada fungsi dan peran dari dinamika kelompok. Yang pertama membentuk kerjasama, saling menguntungkan dalam mengatasi persoalan secara bersama-sama di dalam suatu organisasi. Kemudian yang kedua dapat menciptakan suasana kebersamaan dan toleransi. Kemudian yang ketiga memudahkan segala pekerjaan karena akan lebih mudah apabila dikerjakan secara bersama-sama. Yang keempat mengatasi pekerjaan yang membutuhkan pemecahan masalah, mengurangi beban pekerjaan yang terlalu besar sehingga dapat diselesaikan lebih cepat. Kemudian yang terakhir adalah menciptakan iklim demokratis, menciptakan suasana nyaman, aman, dan menyenangkan. Kemudian pokok bahasan yang ketiga yaitu tujuan dari dinamika kelompok.
Apa saja tujuannya? Yang pertama itu membangkitkan kepekaan diri seorang anggota kelompok terhadap anggota kelompok lain. Kemudian yang kedua, menimbulkan rasa solidaritas anggota sehingga dapat saling menghormati dan saling menghargai pendapat orang lain. Kemudian yang ketiga, menciptakan komunikasi yang terbuka terhadap sesama anggota kelompok. Yang keempat, menimbulkan adanya itikat yang baik di antara sesama anggota kelompok. Kemudian kita masuk ke sub pokok bahasan yang keempat, yaitu alasan pentingnya dinamika kelompok. Mengapa dinamika kelompok ini penting? Yang pertama, individu tidak mungkin hidup sendiri dalam masyarakat. Tentu saja, mengingat manusia ini makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan orang lain untuk hidup. Kemudian yang kedua, individu tidak dapat bekerja sendiri dalam memenuhi kehidupannya. Yang ketiga, dalam masyarakat yang besar perlu adanya pembagian kerja agar pekerjaan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang keempat, masyarakat yang demokratis dapat berjalan baik apabila lembaga sosial dapat bekerja dengan efektif. Kemudian kita masuk ke pokok bahasan yang terakhir, yaitu peran kepemimpinan dalam pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi merupakan pendekatan situasional untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Dengan demikian, pemimpin memegang peran penting dalam proses pengembangan organisasi. Sebab pemimpin sebagai pemegang kendali kebijakan organisasi. Ada 6 langkah peran kepemimpinan dalam pengembangan organisasi. Langkah yang pertama yaitu pengenalan masalah. Pemimpin harus mampu mengetahui dan memahami problematika organisasi seperti konflik antar unit organisasi, semangat kerja rendah, dan lain sebagainya. Kemudian langkah yang kedua, melakukan diagnosis awal. Pemimpin biasanya dibantu oleh konsultan menentukan hakikat permasalahan organisasi untuk melakukan pendekatan pengembangan yang dikira efektif. Kemudian yang ketiga, pengumpulan data dan informasi. Bisa dilakukan dengan survei lapangan, baik dengan cara interview mungkin atau observasi. Kemudian langkah yang keempat yaitu pengembangan strategi dalam perubahan. Pengembangan strategi perubahan. Pemimpin bersama pihak yang berkompeten mengumpulkan rumusan sebagai alternatif dalam pemberian rekomendasi perubahan. Perencanaan pengembangan harus disertai petunjuk untuk memudahkan pelaksanaan, serta dilengkapi dengan penanggung jawab dan waktu pelaksanaan yang jelas. Kemudian yang kelima yaitu intervensi. Intervensi ini merupakan langkah dari pemimpin yang menyangkut suatu perubahan atas dasar rekomendasi yang diperoleh sebelumnya melalui perubahan pengembangan strategi tadi. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi dan tindak lanjut. Dilakukan setelah beberapa perubahan, setelah intervensi yang tadi dilaksanakan, di mana sebagai proses evaluasi dari upaya pengembangan organisasi dan pengembangan program tambahan sebagai upaya pembenahan program yang sudah ada. Begitu besar peran kepemimpinan dalam organisasi, sehingga pemimpin diperlukan mampu mengendalikan berbagai ancaman yang bisa menghambat kelancaran jalannya organisasi yang dipimpinnya. Tidak bisa dipungkiri, dalam setiap perjalanan suatu organisasi, banyak permasalahan yang harus dihadapi. Peran seorang pemimpin sangat menentukan di sini. Apakah seorang pemimpin ini mampu untuk membina dan mengembangkan organisasi yang dipimpinnya, atau justru sebaliknya? Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sedikit banyaknya dapat bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube
Singgi KW. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.